Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Sampai mana kita? Mujahadah. Baik. Bab mujahadah. Bab mujahadah. Mujahadah itu bahasa kitanya bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Nah, ini dalil mujahadah. Orang-orang yang berjihad, maksud berjihad ini bersungguh-sungguh. Untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu sangat banyak. Semua bentuk kebaikan, maka itu adalah keridhaan Allah. Semua bentuk kebaikan, perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, itu semuanya bentuk daripada keridhaan Allah. Yang wajib jangan ditanya. Kalau yang wajib mesti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu jelas sudah tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan yang haram jelas sudah tidak tawar menawar, tidak ada tawar menawar. Nah, tapi yang sunnah ini perlu diperbanyak, perlu diperbanyak. Disitulah untuk mendapatkan ridha Allah yang lebih tinggi lagi. Ridha itu kalau bahasa kitanya Allah senang. Semakin kita banyak mengerjakan kebaikan, Allah makin senang. Ketika kita banyak berbuat kebaikan, lalu umpama namanya manusia, ada kita membuat kesalahan tanpa sengaja, maka Allah itu mau kurang lebih sama kita. Mau kurang lebih adalah kata Allah tak maafin kalau orang itu membuat kesalahan tanpa sengaja. Dan sepantasnya kita sebagai manusia kalau berbuat kesalahan, itu kita berbuat kesalahannya adalah tanpa sengaja, bukan disengaja. Karena kalau orang berbuat kesalahan disengaja ini, itu bisa nanti timbulnya sombong. Dan kalau orang sudah sombong di dalam perbuatan maksiat,
maka jauh harapan untuk bertobat. Jauh harapan untuk bertobat. Dan orang sombong tidak pernah bakalan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang berbuat salah karena kekhilafan, karena nggak sengaja atau dorongan hawa nafsu, lalu dia berbuat kesalahan, biasanya orang seperti itu segera ingin bertobat. Dan orang yang bertaubat dengan benar-benar taubat, Allah terima taubatnya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Kenapa bisa demikian? Nah itu yang kata ulama, Nabi Adam dengan iblis, mereka berbuat kesalahan. Tapi kesalahan Nabi Adam yang dilakukannya adalah karena kekhilafan, karena tergoda rayuan iblis. Nabi Adam berbuat salah, kekhilafan, makan buah khuldi. Tapi karena rayuan iblis, ditipu sama iblis, maka Nabi Adam memakan buah khuldi. Lalu Nabi Adam bertobat. Karena dia bertobat, walaupun Nabi Adam dikeluarkan dari surga, namun ending akhirnya Nabi Adam dan seluruh anak cucu Nabi Adam akan masuk ke dalam surga nanti pada akhirnya. Tapi sebaliknya, iblis laknatullah, dia membuat kesalahan, melanggar perintah Allah, disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Dia membuat kesalahan, tapi membuat kesalahannya bukan karena khilaf, bukan karena sengaja, tapi karena sombong. Maka Allah mengeluarkan iblis dari surga dan tidak pernah akan memasukkan iblis itu lagi ke dalam surga. Begitu juga orang-orang yang sombong, tidak pernah bakalan masuk ke dalam surga. Nah itu yang dikatakan tadi, kalau ada orang berbuat jahat, berbuat dosa, itu antara dua saja, karena dorongan hawa nafsu tanpa sengaja ibarat kata, atau karena sombong. Kalau ada orang berbuat kesalahan karena dorongan hawa nafsu, kekhilafan, maka ini insya Allah masih ada harapan untuk bertobat. Kalau dia betul-betul bertobat kembali kepada Allah, Allah terima. Tapi ada orang berbuat maksiat dengan sombongnya, malah dia maksiat itu dia pamer-pamerkan, dia bikin apa itu, disebarkan di media sosial. Dia sebarkan kemaksiatan itu di media sosial supaya orang tahu bahwa dia bangga dengan perbuatan maksiat ini. Malah nantang-nantang, dah masuk neraka nggak apa-apa juga katanya. La ilaha illallah. Orang yang seperti ini jauh harapan untuk masuk ke dalam surga. Jadi kembali, yang dimaksud orang-orang yang berjihad di sini adalah berjihad mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu terletak di mana? Di perintah Allah, dan ridhonya Allah itu terletak juga di larangan Allah. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, disitulah kita akan mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, kesukaannya Allah. Semakin banyak kita berbuat baik, maka di situ akan berlipat-lipat ganda juga ridhonya Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah berserta, sungguh beserta kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu yang tadi kita belajar di pondok. Muhsin asal katanya adalah masdarnya ihsan. Apa arti ihsan tadi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan, padahal kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa makom yang demikian, maka yakini Allah yang melihat. Di situ makom ihsan, dan Allah sangat dekat sekali kepada orang yang ihsan tadi, yang suka berbuat baik.
Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, yang disebut ketekunan tabtila, beribadah dengan sebaik-baik ibadah yang tekun. Di sini menunjukkan kita disuruh untuk mujahadah. Arti mujahadah itu lawan hawa nafsu tadi. Membunuh nafsu haram hukumnya. Tidak mau kawin-kawin. Allah suruh kawin, suruh nikah, dia nggak mau nikah. Membunuh nafsu namanya, apalagi sampai mengebiri. Haram. Ya, haram hukumnya. Membunuh nafsu haram, mengumbar nafsu haram. Mengumbar nafsu itu apa ya? Menuruti hawa nafsu tadi. Enggak kenal lagi halal haram, ditubruk semuanya. Makan yang halal, yang haram, yang syubhat dimakan semuanya. Nikah enggak mau, berzina mau, selingkuh mau. Ah, ini parah ini. Ini namanya mengumbar nafsu. Haram juga, dua-duanya haram. Membunuh nafsu haram, mengumbar nafsu haram. Lalu yang disuruh dalam agama kita apa? Yang disuruh adalah mengendalikan hawa nafsu tadi. Makanya ada puasa. Ya, makanya ada disuruh untuk bayar zakat, disuruh sholat. Supaya apa? Supaya kita jangan kebablasan nafsu tadi ini. Beribadah dengan tekun. Ketika kita beribadah dengan tekun, disitulah kita mujahadah, melawan hawa nafsu tadi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai keyakinan, yakni kematian datang kepadamu. Surah 15 Al-Hijr ayat 99. Beribadahlah kepada Allah sampai kita mati, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, yakni sampai kita mati, yakin itu. Semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjawa pasti mati. Camat, calon mati jar orang. Camat, calon mati. Nah, di sini Allah merintahkan kepada kita jangan lengah, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah sampai kita betul-betul mati nanti. Ya, ini mati dalam keadaan beribadah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah 99 Al-Zalzalah ayat 7. Ayat. Siapa yang berbuat baik walaupun sebiji darah, atom bahasa kitanya. Kalau Bahari guru menerangkan tuh darah itu jarsidin ada tungau. Tahu tungau? Tungau nang sangkadian itu nah. Nang gatal itu nah. Kumannya itu nah, tungau. 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, sakit, kemudian matilah dia. Setelah dia mati dipirik, jar orang Banjar dipirik, tahu dipirik? Dilindas, tahu dilindas? Apa jar orang kita? Ditindas, dilindis,
diinjak pakai mobil Satum. Jar orang Banjar mobil Satum. Tahu mobil Satum? Itu mobil yang untuk ngaspal tuh nah. Nah, bannya kan ban besi tuh. 40 kali maju, 40 kali mundur. Nah, ini nah. Itu guru membayangkan saking kecilnya tuh nah. Tungau tuh sudah halus orangnya, makhluknya. Sakit lagi 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Mati dia, lalu dipirik lagi pakai mobil Satum, 40 kali maju, 40 kali mundur. Kecilnya sangat-sangat kecil itu. Itu jar guru Bahari, darah seperti itulah ibarat kata. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seperti itu kecilnya, maka dia akan melihat balasannya tadi. Maksudnya kita yang beribadah ini jangan merasa sedih walaupun ibadah itu kecil. Ya, walaupun ibadah itu kecil. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan balasannya itu di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Namun kalau ada orang berbuat kejahatan walaupun sekecil darah tadi, dia akan melihat juga dosa tersebut nanti. Kapan? Di akhirat. Ada balasannya. Balasannya kecuali dia bertobat. Jar ulama nih ya. Kita ini beribadah walaupun salah itu lebih baik daripada orang yang tidak beribadah sama sekali. Ada orang sholat nih, tapi salah sholatnya, kan tidak sah tuh. Itu lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali, daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Padahal kan ada umpama orang sholat kada wudu nih, kada wudu sholatnya, sah nggak kira-kira sholatnya? Tidak sah, tidak sah. Tapi orang yang seperti ini lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Ditampaikan nanti di akhirat. Nah, kata Allah, Ikam kemarin sholat, tapi kada wudu, salah-salah sholatmu. Yang ini nggak sholat sama sekali. Dua-duanya salah, tapi lebih beruntung ini nih. Itu yang tadi kita katakan, walaupun sekecil zarah, masih beruntung ini daripada orang yang nggak sholat sama sekali. Tapi bukan berarti kita kalau mendengar itu, aku biar kada wudu, kagak dapat yang sholat, salah juga. Maksudnya kita ini jangan putus asa dari rahmatnya Allah, walaupun itu kecil. Jangan putus asa. Karena kenapa? Semua yang baik tadi masih bisa dikatakan lebih baik daripada yang tidak mengerjakan sama sekali. Bahkan terkadang kata ulama, ibadah yang kecil itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah banyak. Ini A mengerjakan ibadahnya kecil, tapi di mata Allah pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah banyak. Bagaimana contohnya? Contohnya kata ulama, orang bersedekah. Si A, anggaplah namanya Anton. Si Anton ini punya uang cuman 10.000. Tidak ada lagi duit lain. Di kantong dada, di tabungan kada diisi, di bawah bantal kada ada. Di bawah bantal tidak ada, sudah. Cuman duit 10.000 aja lagi, habis sudah, tinggal 10.000. Lewat celengan di hadapan dia, infak masjid, nah lewat di hadapan dia. Dia masukkan 1.000 rupiah. Nah 1.000 dia masukkan, 1.000 rupiah. Kecil nggak nilainya 1.000 rupiah ini? Kecil. Tukang parkir aja kalau dikasih 1.000 merangut muha. Kita tuh nah ke mana tuh, ke Indomaret kah, kemana begitu, atau ke pasar tuh. Pas kita hendak berjalan ngasih 1.000, merangut nih. Nang tukang parkir ini merangut.
1000 itu tidak ada apa sekarang, itu tidak ada harganya sekarang, ibarat kata. Bahkan kalau tukang parkirnya nakal, nanti kamu kalau masuk lagi sini, kucoret kau punya mobil, kucoret kau punya motor. Dendam nih. Dianggap penghinaan itu kalau dikasih 1000. Tidak ada harganya 1000 itu. Betul, nilainya sangat rendah sekali. Sebaliknya, ada namanya Agus, mohon maaf kalau ada namanya Agus ya. Agus punya duit 1 miliar di bank. Bisi duit 1 miliar. Masjid Nurul Yakin mencari sumbangan untuk beli keramik. Lalu si Bapak Agus ini menyumbang 1 juta rupiah. Banyak nggak 1 juta? Banyak. 1 juta. Nilainya lebih banyak 1 juta daripada 1000. Tapi di hadapan Allah yang mana banyak pahalanya? 1000. Kenapa 1000? Karena si Anton tadi, Pak Anton ini mengeluarkan 1000 itu atuh 1/10 dari harta yang dia punya. Sedangkan si Bapak Agus tadi 1/1-nya aja, masih 0,1-nya aja, belum, masih 1%-nya, nggak sampai 1% daripada 1 miliar. 1 miliar berapa? 1 juta kali 1 juta kalau, iya kah? 1 juta kali 1 juta, 0,00001, belum sampai 1%-nya lagi. Nah di sini tadi kita kata ulama kalau beribadah walaupun kecil itu jangan bersedih. Karena bisa jadi itu pahalanya lebih besar di hadapan Allah. Tapi yang banyak duitnya tadi apa segalanya, jangan juga merasa bangga. Terkadang yang kecil itu lebih besar di hadapan Allah daripada yang beribadah yang bersedekah banyak tadi. La ilaha illallah. Jar orang Baharin ya. Ada orang menyumbang masjid tapi pamer, pamer. Nyumbang masjid 1 miliar. Pamer dia, disebutin namanya. Orang bangga tuh kalau ada orang nyumbang masjid 1 miliar. Wih. Jarang-jarang ada orang nyumbang 1 miliar. Bangga banget. Sombong dia. Saya 1 juta, 1 miliar tuh nyumbang di situ. Ini lebih baik daripada orang yang tidak pernah menyumbang sama sekali. Aku nggak mau menyumbang. Kenapa? Takut ria katanya. Aku takut ria, jadi aku nggak mau nyumbang. Kalau ada orang berpikiran seperti itu, sampai hari kiamat nggak terbangun masjid. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang paambungan, tahu paambungan? Yang apa namanya? Paambungan atau bahasa kitanya? Apa kayak paambungan? Hah? Yang suka dipuji. Kalau dipuji keluar duitnya, itu lebih baik itu. Daripada orang yang tidak mau menyumbang karena takut riya tadi. Nah, itu lebih baik. Walaupun dua-duanya kada baik, tapi yang lebih baik beribadah daripada sama sekali tidak beribadah. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja, lihat ya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Surah yang ke-73 Al-Muzammil
ayat 20. Jadi kalau kita ibadah nih ya, walaupun kecil, intinya kita akan mendapatkan pahala tersebut, kebaikan tersebut di sisi Allah. Walaupun kecil. Walaupun orang menganggap remeh. Walaupun orang menganggap remeh. Tapi di hadapan Allah, oh itu bukan yang kecil, tapi a'zama ajra, besar nilainya di hadapan Allah itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebajikan apapun yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah mujahadah ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Tapi yang paling favorit adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kami kata Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang baik. Dari ayat ini maka timbullah apa bahasa kitanya itu pepatah. Apa pepatahnya itu? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dari ayat itu tuh. Jadi santri capek, belajar terus-terusan, terkadang nggak paham-paham, ngapal ini hafal, besok lupa lagi, hafal yang di depan, yang di belakang lupa, hafal yang di belakang, depan yang lupa. Ya? Di pesantren lupa, boleh ke rumah seminggu lupa lagi semuanya, ngulang lagi, capek. Sangkadian, gatalan, biasa. Pesantren, kadang ada yang nakal, ada yang mucil, diganggu teman, biasa itu. Orang pesantren itu bukan hanya belajar ilmu, tapi juga belajar mental. Belajar mental. Kalau seandainya nggak kuat mental, ada yang nakal, ganggu-ganggu, aku berhenti aja, selesai sudah. Nggak bakalan jadi kiai, nggak bakalan jadi ulama itu. Biasa, tahan itu. Kenapa? Untuk melatih mental. Karena nanti ketika dia jadi ustadz, dia jadi ulama, terjun ke masyarakat, itu lebih parah daripada yang di pesantren. Tapi karena dia sudah terbiasa begitu, oh di pesantren dan semuanya ada yang baik, ada juga yang nakal. Ketika dia sudah jadi kiai, jadi ustadz, ada yang iri dengan dia, ada yang jelek-jelekin namanya dia. Biasa saja, senyum-senyum saja. Tapi kalau nggak biasa begitu, ketika jadi ustadz ada yang iri, ngambek dia, merajuk. Oh nggak mau lagi katanya, merajuk. Nah kuat mental, harus kuat mental. Dimanapun ada begitu. Pesantren yang besar ada juga, sampai ke luar negeri itu. Belum tentu semuanya yang ada juga yang nakal. Di luar negeri ada juga yang mencuri, ada juga yang nakal, macam-macam. Kenapa? Itu cobaan, melatih mental. Kuat apa enggak kita ini dalam menuntut ilmu? Tuh. Jadi kalau melempem, dikit-dikit melempem, aku pindah lagi, pindah sama juga, lebih parah lagi, lebih parah lagi. Kacau, tambah kacau. Nah, harus tahan itu cobaan tadi. Ingat, santri yang sukses, kalau ingin jadi santri sukses, dia berhasil dalam menuntut ilmu, berapa syaratnya? 5. Yang pertama, lulus sekolah, lulus pesantren. Nah, pesantrennya harus punya
punya ijazah. Pesantrennya ada izinnya. Kalau pesantren nggak ada izinnya repot. Lulus nggak dapat ijazah gimana? Nah, lulus. Yang kedua, sabar nuntut ilmu. Nggak mungkin belajar sebentar. Minimal berapa? Berapa tahun belajar di pesantren? 7 tahun. Nggak boleh pindah-pindah. Kalau ada orang sekolah di pesantren dapat setahun 2 tahun berhenti pindah pondok lain, bisa dipastikan ketika dia pindah ke pondok lain dia tidak tahan juga tuh, berhenti lagi. Kalaupun juga dia tahan, mesti dia ngulang dari nol lagi, dari tahun pertama lagi. Harus kuat itu, tidak bisa pindah sana pindah sini. Ada orang yang suka pindah sana pindah sini pesantren, jadinya nggak jadi, nggak kuat mental anak itu, cengeng. Jadi ustadz cengeng, jadi kiai perajuan, nggak kuat. Nah, sabar. Yang ketiga, taati peraturan, jangan melanggar. Kalau seandainya melanggar, terima hukuman, sanksinya, gentleman. Ya, melanggar, siap, terima sanksi. Apa gitu? Ini bikin salah, bikin langgar peraturan, disanksi, lapor sama orang tuanya. Orang tuanya nggak paham, langsung, wah anakku diginikan, berhenti saja. Kacau sudah. Anak dengan orang tuanya sama. Gagal seperti itu, pasti gagal. Gagal. Terus apa lagi? Yang keempat, hormati guru. Tidak boleh sedikit pun dalam hati ada gretek membenci guru, apalagi menghina guru, apalagi gurunya ditampar. Jadi ada bahari itu santri belajar menampar guru. Bulik dia ke rumah. Kenapa kamu bulik? Kata abahnya, ulun nampar guru gurai. Bah, luput ikam nih, jadi santri luput. Jadi anaknya, mana ada luput bahaya, ulun tampar tuh benjol kepala guru. Kada luput. Jar abahnya, bukan luput itu, otak ikam nang luput. Ya salah, parah itu. Yang kelima apa? Khidmah. Jangan main-main dengan khidmah ini. Man yakhdum yukhdam. Siapa yang suka berkhidmah, maka dia akan punya pembantu yang banyak nanti. Dimanapun, ulama manapun yang sukses itu, dulunya di pesantren adalah orang yang suka berkhidmah, bantu gurunya, bantu temannya, semuanya itu. Khidmah ini di situ yang keberkahannya di khidmah itu. Tapi bukan hanya khidmah, belajar juga. Ini khidmah aja, nggak pernah belajar, ya keluar juga dari pesantren, tapi nggak ada ilmunya. Belajar, berkhidmah. Ingat nih resep yang 5 ini. Atau dimanapun kamu belajar, tangkap yang 5 ini. Ingatin, apapun urusannya ya harus kuat. Itu yang disebut tadi namanya mujahadah, bersemangat, tidak putus asa. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Berapa menit lagi tadi? Dikit lagi lah. 25. 5 menit. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.